السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dialah Allah yang terus menerus dan senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, dipanjangkan usia kita di dalam ketaatan kepadanya, dijaga iman kita hingga hari ini kita bisa mendirikan salat Idul Adha. Umatul Islam, hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha, dengan ibadah utamanya adalah berkorban. Ibadah korban mengingatkan kita sebuah kisah yang besar yang Allah Jalla wa Ala kisahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah Jalla wa Ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah beliau tunggu-tunggu bertahun-tahun. Namun tatkala Allah Jalla wa Ala menganugerahkan anak kepada beliau, Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tersebut sebagai wujud pengorbanan diri dan apa yang dimiliki untuk Allah Jalla wa Ala, sehingga mendapatkan ridha ilahi. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling beliau sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit lagi getir seperti itu? Namun itulah keadaannya. Ikhwanu fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Keimanan yang berbicara, ketauhidan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan yang sangat sempurna kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkan mimpinya tersebut kepada putra beliau yang bernama Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau, wahai putraku? Mimpi para anbiya, mimpi para rasul adalah wahyu ilahi, adalah wahyu yang Allah Jalla wa Ala berikan. Salah satunya mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa Ala
yang artinya adalah perintah. Subhanallah, maha suci Allah Jalla wa'ala. Dengarkanlah jawaban Nabi Allah Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh, seorang anak yang sangat berbakti kepada ayah bundanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabbnya, dan segala yang dilakukan ingin mendapatkan ridha ilahi. Ya abati if'al ma tu'mar satajudini insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada engkau. Engkau akan mendapati aku insyaallah tergolong orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah yang sangat agung. Ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah menggambarkan betapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah dua hamba yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Pengorbanan mereka yang luar biasa ini tujuan utamanya untuk mendapatkan ridha ilahi. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat dan setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Ta'ala itu harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Bahkan demi Allah, Allah Ta'ala memberikan perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang setelah beliau, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Jalla wa'ala, demi taat kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah ada di antara kita yang seperti itu, sanggup mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya untuk menegakkan agama Allah Jalla wa'ala? Dengan tegaknya perintah Allah Jalla wa'ala dan terlaksananya perintah Allah Jalla wa'ala dan terlaksananya ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka pastinya ridha ilahi akan dia dapatkan. Itulah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai seorang muslim yang mengatakan aslamtu wajhiya lillah, aku Islam kepada Allah Jalla wa'ala, maksudnya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Oleh karenanya itulah Allah Jalla wa'ala bersumpah bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia tersebut taslim, yaitu menerima dan menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya penyerahan secara totalitas, penyerahan secara kafah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhan kalian, demi Allah Jalla wa'ala, mereka tersebut tidaklah dianggap beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai mereka tersebut sanggup untuk mengambil hukum dari engkau wahai Muhammad. Apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka perselisihkan, kemudian ketika engkau memutuskan sesuatu kepada mereka, di dalam hati mereka tidak ada perasaan yang tidak enak, tidak ada perasaan yang berat untuk menerima keputusan engkau wahai Muhammad. Kemudian mereka menerima secara taslim, menerima dan menyerahkan dirinya secara bulat kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya penyerahan, dengan sebenar-benarnya taslim atau totalitas di dalam masalah taslim tersebut. Subhanallah, maha suci Allah Jalla wa'ala. Setiap kita mengatakan diri kita ini adalah Islam, yang mengatakan dirinya beriman, yang mengatakan dirinya bertauhid, pasti jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku bertauhid, itu pasti akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bakalan diuji sebagaimana ujian Nabi Ismail alaihissalam. Termasuk juga kita tidak bakalan diuji sebagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan kadar keimanan mereka, disesuaikan dengan kadar ketauhidan mereka. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, asyadun nas balaan, orang yang paling keras cobaannya, orang yang paling berat cobaannya
Orang yang paling berat ujiannya, yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian al-amsal fal-amsal. Kemudian orang-orang yang soleh, kemudian setelahnya dan setelahnya. Namun ketahuilah, ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah, ketika kita mengucapkan amantu atau aslamtu, ya, aku beriman, aku Islam, janganlah kita anggap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Pasti kita diuji dengan perintahnya, diuji dengan larangannya, diuji dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 1 sampai 3. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Kata Allah Jalla wa Ala melanjutkan, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta dalam masalah keimanannya, siapa yang benar dalam masalah ketauhidannya dan siapa yang dusta di dalam masalah ketauhidannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita dengan segala macam perintah, semua ujian untuk kita, agar Allah Jalla wa Ala melihat siapa di antara kita ini yang mau tunduk kepadanya dan siapa yang membangkang dan siapa yang menyombongkan diri. Terkadang ujian Allah Jalla wa Ala adalah perkara sesuatu yang sangat kita tidak sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah kadar keimanan kita, ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah. Umatul Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan kepada putra beliau yang bernama Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, maha suci Allah. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam, dia tidak berkata, kenapa ayahku, kenapa aku yang dikorbankan, kenapa aku yang digitukan, dan seterusnya. Tidak ada keluar dari lisannya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang keluar dari lisannya Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang hamba yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Engkau akan mendapatkan aku tergolong termasuk orang yang sabar. Bayangkan jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Coba kita bandingkan di zaman sekarang ini. Betapa banyaknya kaum muslimin yang mengatakan dirinya Islam, beriman, bertauhid, tetapi ketika diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, dia berkata apa? Mengapa Allah Jalla wa Ala memerintahkan seperti ini? Apa alasannya Allah Jalla wa Ala memerintahkan begitu? Mengapa Allah Jalla wa Ala melarang ini, melarang itu? Tidak pernah langsung mengucapkan sam'an wa ta'atan. Kami siap mendengar dan siap taat. Jarang di antara kita untuk mengatakan yang demikian. Selalu saja dengan berbagai macam alasan. Kenapa dan kenapa? Subhanallah, tidak demikian seorang muslim itu. Seorang muslim itu seharusnya ketika diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, kewajiban dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap taat. Baik dia mengetahui hikmahnya ataupun dia tidak mengetahui hikmahnya. Baik dia memahami tujuan dari pensyariatan tersebut ataupun dia sama sekali tidak memahami tujuan daripada pensyariatan tersebut. Subhanallah, Nabi Ismail alaihissalam berkata, ya abati if'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada engkau. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang sabar. Ini menunjukkan bahwa kita dalam beriman sangat membutuhkan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah dan ujian yang mendatangi kehidupan kita. Wallahi, demi Allah, tanpa kesabaran kita tidak akan beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Demi Allah, tanpa kesabaran kita tidak bakalan menunjukkan tauhid yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu, tanpa kesabaran
tidak mungkin kita akan mendapatkan ridha ilahi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "As-sabru fil iman bimanzilati ra'si minal jasad." Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Mendirikan salat misalnya, itu membutuhkan kesabaran. Bukankah Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surah Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah di atas melaksanakan salat tersebut. Untuk melaksanakan ibadah kurban, sedekah, haji, zakat, dan lain sebagainya. Demikian pula perintah-perintah Allah Jalla wa Ala yang lainnya. Demikian pula meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu semua membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, kita akan terseret di dalam jurang kenistaan. Tanpa kesabaran, kita akan mudah untuk mengikuti perintah syaitan. Wallahi, demi Allah, jamaah salat Idul Adha dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tanpa kesabaran kita tidak akan sabar untuk mentaati Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu Jalla wa Ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umatul Islam, oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqallaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah untuk sabar dan kuat menjalankan kesabaran tersebut, dan jagalah di tapal batas dan bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Di sini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan itu kita dapatkan di saat kita bersabar. Kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar, berjaga di tapal batas, menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh riya dan sum'ah, atau amalan kita dimasuki oleh sesuatu yang akhirnya amalan itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka setiap kita untuk memikirkan diri kita sendiri, sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala, sejauh mana taslim kita untuk mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah Jalla wa Ala, sejauh mana kita ingin menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Demi Allah, wahai saudaraku, tidak ada yang paling menghancurkan jiwa sami'na wa ata'na kecuali dua perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa, selalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah hubbu dunia. Subhanallah, kalau seseorang selalu mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya, maka itu yang akan menghancurkan ucapan kita sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap untuk taat. Begitupun juga yang bisa menghancurkan ucapan kita sami'na wa ata'na adalah hubbu dunia, terlalu mencintai dunia ini. Lihatlah sebuah kisah yang mungkin sering kita mendengarnya, yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seseorang yang bernama Bal'am, seseorang laki-laki yang Allah ajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, seseorang laki-laki yang telah menguasai Taurat, diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala ayat-ayatnya. Namun apa yang terjadi? Setelah dia paham, mengerti tentang ayat-ayat Allah, ia tinggalkan ayat-ayat Allah itu. Ia lebih memilih kehidupan dunia. Maka Allah pun kemudian mengisahkan kisah si Bal'am ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 175. Sebagaimana yang dikatakan, bacakanlah kepada mereka, hai Muhammad, tentang berita orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Lalu kemudian dia berlepas diri dari ayat-ayat kami. Lalu syaitan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang yang tersesat jalan. Subhanallah, dan dikuatkan di dalam yang lainnya, dalam firman Allah Jalla wa Ala, ungkapan Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi sayangnya, Allah Jalla wa Ala mengatakan, itu si Bal'am lebih mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada kehidupan dunia. Akhirnya dia tinggalkan ayat Allah, akhirnya ia buang ayat Allah di belakang punggungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna mimma akhsa alaikum syahwatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Kata Nabi, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kalian
dan pada kemaluan kalian serta fitnah-fitnah yang menyesatkan kalian. Allahu Akbar. Dan itulah yang diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 175 tentang kisah seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam yang bernama Bal'am. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, berapa banyaknya kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan kedudukan dan martabat dunia, demi mendapatkan harta dunia. Betapa banyaknya kaum muslimin yang sibuk memikirkan kedudukannya dan juga jabatannya. Dia tidak peduli lagi apakah agama Allah itu diganggu ataukah tidak. Yang terpenting bagi dia bisa mendapatkan kedudukan dan martabat di dunia. Yang penting bagi dia bisa mendapatkan harta kekayaan. Wallahi demi Allah, orang yang seperti ini tentunya lebih berbahaya daripada serigala. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepas pada sekelompok kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang begitu tamak terhadap harta dunia dan kedudukan dunia, dan itu bisa menghancurkan agamanya. Umatul Islam, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kewajiban kita, wahai saudaraku, sadarilah bahwa kita adalah hamba Allah Jalla wa'ala yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan mentauhidkannya. Sadarilah bahwa kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wallahi demi Allah, setiap kita jangan berkata, saya sudah beriman, saya sudah Islam, saya insya Allah akan istiqomah sampai akhir hayat kita. Wallahi, siapa yang menjamin itu semua? Kita tidak pernah tahu kita akan mati di atas apa. Hari ini mungkin bisa kita beriman kepada Allah. Hari ini mungkin kita bisa mentauhidkan Allah. Hari ini mungkin kita tersebut bisa mentaati Allah Jalla wa'ala. Tapi kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Betapa banyaknya orang-orang yang gugur di tengah jalan, menghadapi ujian ternyata ia tidak lulus padanya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ternyata Allah putarkan hatinya, Allah balikkan hatinya. Akhirnya ia lebih condong kepada kekufuran dan kesesatan. Janganlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita menganggap bahwasanya kita ini sudah banyak amalannya, sudah banyak ibadahnya, saya ini sudah banyak melakukan ini dan seterusnya, sudah hadir di majlis-majlis ilmu. Wallahi demi Allah, semua itu tidak ada jaminan. Kita mendengar ada seseorang yang tadi berada di atas sunnah Nabi SAW, bahkan sebagai pembela Islam dan penolong sunnah. Tapi subhanallah, kita dapatkan seseorang tersebut sekarang ini berubah dan diputar hatinya oleh Allah Jalla wa'ala. Ia sekarang ini malah melecehkan Islam dan melecehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak lain harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala kecuali selalu berdoa dan berucap, Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah kalbu ini, kokohkanlah hati ini selalu berada di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan di dalam doanya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk senantiasa mentaati Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah yang selalu kita minta, wahai jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Jiwa sami'na wa ata'na itu yang selalu kita pupuk di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Kemudian kita pun diminta kesabaran, karena tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada seorang hamba dari kesabaran. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma'u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsau minas sabar. Tidaklah seseorang hamba diberikan pemberian yang paling baik dan paling luas daripada kesabaran. Subhanallah, maha suci Allah, bila kita diberikan kesabaran oleh Allah Jalla wa Ala untuk mentaati Allah Jalla wa Ala, untuk menjauhi larangan Allah Jalla wa Ala, kemudian untuk mendapatkan musibah,
maka pujilah Allah Jalla wa'ala, agungkanlah Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita meminta kepada Allah keistiqomahan agar kita ini diwafatkan dalam kondisi beriman kepadanya, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam kondisi Islam untuk Allah Jalla wa'ala. Itu yang selalu diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku termasuk orang-orang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwan, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mendengar dan juga selalu taat kepada Allah Jalla wa ala, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla wa ala. Dan salah satu perintah Allah Jalla wa ala adalah berkorban. Kokohkanlah tauhid kita dan ketaatan kita dengan berkorban ini. Jadikanlah ini sebagai cara kita untuk menggapai ridho ilahi hingga kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan tauhid, kekuatan kesabaran, kekuatan ketakwaan, demikian pula kekuatan keikhlasan, sehingga kita ini termasuk orang-orang yang bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Sebagai penutup, marilah kita rendahkan diri kita untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa ala. Gantungkan hati kita ini kepada Allah Jalla wa ala. Selalu sandarkan keadaan kita kepada Allah Jalla wa ala sebagai wujud untuk mengkokohkan tauhid kita kepada Allah Jalla wa ala. Aminkan doa kami berikut ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa kedua orang tua kami. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada kami ketika kami masih kecil, ketika kami masih membutuhkan bantuan mereka. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa pasangan kami dan ampunlah dosa anak keturunan kami dan ampunlah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau maha dekat ya Allah, dan sesungguhnya Engkau maha mendengar permohonan dan permintaan kami ini, dan sesungguhnya Engkau maha pengijabah doa-doa kami ini. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah petunjuk-Mu dan bimbingan-Mu kepada kami ya Allah, agar kami sanggup untuk melaksanakan kebenaran dan hak tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikanlah petunjuk-Mu dan bimbingan Kamu kepada kami ya Allah, agar kami mudah untuk meninggalkan kebatilan dan kesalahan tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Idukum mubarak wa fi kulli 'am wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.